Brian ditabrak oleh Jonas dengan mobil, hingga Brian terpental jauh. Bukan itu saja, Jonas turun dari mobil dan menghabisi Brian dengan beberapa tembakan, hingga Brian tewas di lokasi kejadian. Setelah menghabisi Brian, Jonas membawa Alan masuk ke dalam mobilnya, hingga mobil Jonas dikejar polisi. Bukannya panik, Jonas sangat menikmati semua ini. Alan yang merupakan pria lugu dan tak pernah melihat kekerasan merasa ketakutan saat melihat aksi gila Jonas. Jonas yang profesional dengan mudahnya menyingkirkan para polisi yang mengejar mobilnya. Ternyata Alan dibawa Jonas menuju alamat korban nomor 3, yakni alamat rumah Lintah Darat sesuai list yang telah Alan tulis. Sementara istri Alan kini sedang diperiksa polisi. Tentu istri Alan tak tahu tentang kejadian ini. Istri Alan hanya menjelaskan kalau Alan batal mendapatkan promosi karena diserobot temannya Brian, hingga bos Alan lebih memilih Brian saat memberikan promosi tersebut. Berpindah ke Alan dan Jonas. Mereka baru tiba di tempat Lintah Darat. Dengan santai Jonas mengatakan pada Alan agar Alan bisa menjadi pria yang berani dan tegas. Alan membawa masuk Jonas ke tempat Lintah Darat. Tentu saja Alan takut saat melihat bos Lintah Darat karena ia masih belum bisa membayar hutangnya. Namun baru saja bicara, Jonas langsung mengeluarkan senjata dan menembak anak buah Lintah Darat. Jonas hanya menembak kaki bos Lintah Darat itu. Lalu Jonas meminta Alan untuk menghabisi bos Lintah Darat. Tentu saja Alan yang penakut tak akan melakukan itu. Apalagi bos Lintah Darat telah memohon agar tak dihabisi. Karena Alan tak mau menembak bos Lintah Darat, Jonas menembak mati bos Lintah Darat. Alan sangat marah pada Jonas karena ia tak ada niat menghabisi orang-orang ini. Namun tiba-tiba anak buah Lintah Darat yang tersisa menembaki Jonas. Namun dengan cepat Jonas menembaki anak buah Lintah Darat itu. Alan menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari Jonas. Namun saat keluar gedung, Alan malah ditangkap polisi dan Alan diamankan polisi. Alan dibawa ke kantor polisi. Alan sangat takut kalau ia dijadikan tersangka. Alan menjelaskan semuanya dengan jujur, bahwa ia tak menyewa Jonas untuk menghabisi orang itu. Ia hanya bercanda, dan ia tak pernah membayar Jonas untuk menghabisi orang-orang itu. Ia hanya membelikan Jonas minum pada malam itu. Tak lama kemudian seorang militer datang ke kantor polisi. Ternyata militer ini mengetahui siapa Jonas. Jonas dulunya adalah agen rahasia khusus. Namun karena kecewa dengan satuannya, Jonas keluar dari pasukan dan melarikan diri. Para pasukan khusus kini sedang mengejar Jonas, karena Jonas mengetahui rahasia negara dan sangat membahayakan. Sementara itu, dua orang polisi segera mendatangi rumah Mike, karena Mike adalah korban selanjutnya. Namun polisi ini tak mengetahui dengan siapa mereka berhadapan. Hingga saat polisi itu tiba di rumah Mike, dua polisi ini langsung dihabisi Jonas dengan mudahnya. Sementara itu Mike baru saja pulang ke rumahnya. Mike tak menyadari bahaya yang mengintai hidupnya. Lanjut part 3 ya guys.